Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam Selasa 13 Desember 2021 bertepatan dengan 9 Rabi' Az-Tsani Jumada Al-Ula 1443 Hijriah. Maka di kajian yang terakhir insya Allah kita akan menjelaskan hadis yang sangat urgen bagi diri semua kaum muslimin, terutama khususnya ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah, dalam permasalahan selektif mencari the old friend, mencari teman duduk, mencari teman akrab. Maka ketahuilah ya ibadallah, telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi dari jalan Zuhair ibnu Muhammad an Musa ibnu Wardan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan diriwayat Imam Ahmad, ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka makna dari hadis ini barakallahu fikum, seseorang agamanya, seseorang akhlaknya itu tergantung dari agama, dari manhaj, dari akidah, dan bahkan dari adab dan akhlak the old friend, teman paling dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka nasihat Nabi agar kalian selektif untuk mencari teman duduk. Maka nasihat yang agung ini barakallahu fikum, sebelum itu kita masuk kepada takhrij, maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang hasan lidzatih, dikarenakan Musa ibnu Wardan disebutkan oleh Abu Hatim dan Ad-Daruqutni la ba'sa bihi, maknanya dia saduq hasanul hadis. Adapun Zuhair ibnu Muhammad rawi yang thiqah. Maka hadis ini telah dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi sendiri di dalam sunannya mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Dan istilah At-Tirmidzi jika mengatakan hadza haditsun hasanun gharib, maknanya hasanun lidatih, hasan dari jalan yang satu tadi. Karena siapa? Musa ibnu Wardan, yang dia adalah saduq hasanul hadis. Dan telah dihasankan pula oleh muhaddits era now, Syekh kami Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka Syekh mengatakan hadza haditsun hasan. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini adalah hadis yang hasan, dan makna hadis hasan dari segi pengamalan dia sama dengan hadis yang sahih, sama-sama diamalkan. Karena sesuai ucapan Imam Al-Iraqi di dalam kitabnya Taqyid wal Idah di Mustalah Hadis, bahwa al-hadis inda al-qudama, bahwa hadis itu di zaman ulama ahli hadis terdahulu hanya terbagi menjadi dua, as-sahih was-saqim. Hadis yang sahih dan hadis yang saqim, yang rusak, yang sakit, yang dhaif. Fal hasanu tandariju tahta sahih. Maka hadis hasan di bawah dari derajat hadis yang sahih. Kesimpulannya, hadis ini hasan, maka hadis ini masih tetap bisa diamalkan.
Meskipun tidak sekuat hadis yang sahih, itu saja. Maka setelah kita mengetahui hadis ini derajatnya adalah hadis yang hasan, maka bisa kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari fawaid yang ada dari hadis tersebut. Maka sebelum kita masuk kepada faidah dari lafaz hadis, sebelum itu kita ingin menggali biodata and biografi dari sahabat Al-Jalil Abu Hurairah. Kenapa? Karena disebutkan ulama ahli sunnah bahwa manhaj kita mencintai seluruh para sahabat. Seperti berkata Imam Ibnu Taimiyah di lamiyahnya, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bahwa sungguhnya manhaj kami ahlu sunnah wal jamaah mencintai seluruh para sahabat, ahlul baitnya dan bukan ahlul baitnya. Dan begitu pun kita di sini. Jika dikatakan bagaimana cara kita mencintai para sahabat, jawabnya dengan mengetahui biodata and biografi mereka. Sesuai pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka mafhum al-mukhalafah, barang siapa yang mengenalinya dengan membaca biodata dan biografinya, maka dia akan menjadi cinta dan menjadi bangga. Maka Abu Hurairah, siapakah dia? Abu Hurairah terjadi ikhtilaf dari segi nama, maka yang rajih dia adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Dari manakah beliau? Beliau qabilahnya Ad-Dausi dari negeri Yaman, dekat dengan Damaj, di daerah Yaman Utara. Dan keutamaan dari Abu Hurairah sangatlah banyak. Dan yang paling menonjol adalah minal muksirin fi riwayatil athar. Dia dari para sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi. Maka dia adalah number one, ranking pertama dari para sahabat yang mengambil hadis-hadis Nabi. Maka hadisnya sekitar 1374. Yang semuanya dikumpulkan oleh para ulama. Dari mana Abu Hurairah mendapatkan jumlah hadis yang banyak seperti itu? Pertama, dari kehendak Allah, di mana Allah ingin menjaga agama ini dengan dijaga nasnya, seperti di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan juga dengan dijadikan at-taifah al-mansurah, seperti para sahabat, mereka at-taifah al-mansurah yang menjaga agama ini di zaman mereka dengan apa? Dengan menghafal dan mencatat dari Nabi. Sesuai dengan hadis yang mutawatir yang telah kita sebutkan di pelajaran Fajr, la tazalu ta'ifatun ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Maka akan selalu ada, anytime anywhere, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjaga agama ini. Tidak berpengaruh orang-orang kafir musyrik ingin menghancurkan kaum muslimin, maka mereka akan tetap ada manhaj yang hak ahlu sunnah wal jamaah ini. Maka Abu Hurairah di zaman Nabi termasuk dari para taifah al-mansurah yang menjaga agama ini dengan menghafal. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sanadnya sahih bahwa kuntu aktsaru hadisan minan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa aku dulu orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi, ila Abdullah ibni Amr ibni al-As, fa innahu yaktubu wa ana ahfadu. Kecuali Abdullah ibni Amr ibni al-As, maka dia dulu menulis. Adapun aku, maka aku menghafal. Wa kadzalika dalil akhar kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah binafsi. Lama istaka yauman ila Rasulillah, ya Rasulullah, laqad hafidtu minka katsiran walakin nasituha. Wahai Rasulullah, aku banyak menghafal ucapan-ucapanmu, namun al-hifdzu khawan.
bahwa hafalan itu pengkhianat, di saat butuh hilang. Maka itulah tabiat manusia. Dan itulah dari Abu Hurairah, yang mana banyak mulazamah dengan Nabi akan lupa juga. Maka akhirnya Nabi mengatakan, ubsut rida'ak. Maka dibuka pakaian atas, arida wal izar, hada libas al-yamaniyun. Adapun orang-orang as-Saudiyah di zaman sekarang ataupun dulu di zaman Nabi, yalbasuna thawb kamana. Ama ahlul Yaman, mereka menggunakan di atas dinamakan rida seperti kemeja, dan di bawah sarung seperti orang-orang Hadarim yang antum lihat sekarang. Hakada ahlul Yaman. Idan ubsut rida'ak, maka buka baju atasmu, dibukalah dadanya. Fagarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan doa, kemudian mengeluarkan doanya dan meniupnya. Al-an udmum ila qalbik, ila sadrik. Maka akhirnya disuruh ditekan kepada dadanya. Maka berkata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadih, la ansa ba'da dzalik idza hafidtu syai'an minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demi Allah, aku tidak pernah lupa setelah itu jika menghafal hadis dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah dari keutamaan Abu Hurairah. Maka kita tidak usah berpanjang-panjang karena cukup memperkenalkan beliau dengan keutamaan yang paling besar tadi. Kemudian kita kembali kepada al-lafadz. An Abi Hurairah intahaina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-rajulu, hadis fi riwayah Abi Daud wa Tirmidzi. Wa fi riwayah Imam Ahmad, al-mar'u. Maka ar-rajulu dan al-mar'u sama, saling mensyarat. Ar-rajulu di riwayat Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilihi. Dia itu tergantung agama, manhaj, akidah, dan akhlak wassuluk tergantung kepada temannya yang dekat. Maka oleh sebab itu, qalal Arab, pepatah Arab mengatakan, seperti kami tulis di judul, at-tuyur ala ashkaliha taqa'u, bahwa burung itu tidaklah hinggap di pohon kecuali mereka berkelompok dengan spesies mereka masing-masing. Maka burung gagak yang dilambangkan dengan penuh kehinaan karena berputar-putar di antara bangkai dan sampah, maka al-ghurab la yajlis ma'a rajawali Garuda. Maka Garuda, Raja Wali yang gagah perkasa, tidak akan duduk dengan burung gagak dalam satu dahan, dalam satu pohon. Limada? Lianna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka pun semakna dengan ucapan yang lain, man jalis janis, waman sahib, barang siapa yang duduk maka dia akan bersama dengannya. Waman au as-sahib sahib, maka seorang sahabat itu dia akan mengambil sesuatu darimu. Maknanya dari ucapan yang kami sebutkan dari istilah Arab tadi, at-tuyur ala ashkaliha taqa'u, dan juga manjalis janis, as-sahib sahib, seorang teman itu dia akan mencuri akhlak, perilaku darimu, dan sebaliknya. Maka ini menunjukkan bahwa asal dari kehidupan kita manusia, we are social people. Kita ini adalah makhluk yang hidup bersosial. Maka kita tidak bisa untuk hidup menyendiri. Karena jika kita meninggal, siapa yang mengangkat jenazah kita? Tidak, kita berguling sendiri ke kuburan kita. Maka kita butuh kepada the old friend, teman dekat, teman kental.
teman untuk mengejawantahkan apa yang ada diisi hati kita dengan istilah curhat dan sebagainya. Dan teman di saat kita membutuhkan, dan teman di saat kita dalam keadaan suka duka dan dalam keadaan bahagia ceria, mengejawantahkan perasaan kita. Maka kita adalah makhluk yang bersosial, sehingga disebutkan tadi manjalis janis. Barang siapa yang dia duduk bersama temannya, maka otomatis akhlak yang ada pada temannya, agama yang ada pada temannya, manhaj yang ada pada temannya, akidah yang ada pada temannya akan diserap. Maka as-sahib sahib, bahwa teman itu dia akan mengambil dari kamu dan kamu akan mengambil darinya akhlak ataupun suluk ataupun akidah ataupun manhaj. Maka inilah kenyataan kita sebagai social people. Maka Nabi memberikan jalan agar kita sukses dan selektif mencari teman yang baik. Dia ucapkan ucapan ini, almar'u ala dini khalili, ayman jalis janis, as-sahib sahib, kullu tuyur ala ashkaliha taqa'u. Jika kalian ingin menjadi burung-burung dari raja-rajanya, maka jadilah raja wali dan tidak duduk dengan burung gagak yang berkeliaran di sampah dan membuat onar. Maka inilah dari makna ucapan Nabi. Maka ucapan Nabi ini sesuai juga dengan ucapan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Ash'ari. Masalu jalisi salih wal jalisi su kahamilil misk wa nafikhil kir. Dimisalkan oleh Nabi bahwa permisalan orang yang duduk selektif mencari teman, menjadi mempunyai teman orang-orang yang sholat berjamaah, bermanhaj ahli sunnah, dan juga berdakwah dengan dakwah yang hak, maka dia seperti bersahabat dengan orang yang menjual parfum. Disebutkan di dalam hadis, kelebihannya adalah bisa jadi dengan duduknya dengan mereka, kamu akan mencium bau-bauan yang wangi. Maka di kiosnya mempunyai parfum Diadora, baunya enak. Ataupun Casanova, ataupun Casablanca, ataupun Sultan, ataupun Oud, dan yang lainnya. Au an yahdiyaka, ataupun orang ini, teman ini berikan hadiah. Misalnya 200 mili dari parfum Sultan asli atau Oud. Maka alhamdulillah, ini keutamaan yang baik. Adapun duduk salah memilih teman, berteman dengan dari kelompok yang ahlul ahwa, ahlul bidah, ataupun ahlul ahwa minal fusak, ahlil ma'asi, orang-orang yang sibuk dengan dosa-dosa dan terjauh dari sholat 5 waktu dan sebagainya, maka kanafikhil kir, dia itu bagaikan berteman dengan orang-orang yang penimpa besi. Maka di saat dia hanya nongkrong saja, maka akan bau kepada bajunya dan badannya dari pembakaran besi tersebut. Ataupun di saat besi itu mulai panas dan ditempa oleh sahabatnya, maka serpihan-serpihan dari api itu akan melayang, mungkin akan masuk kepada pakaian dan terbakar pakaiannya dan bahkan kulitnya. Maka inilah permisalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang permasalahan harus kita ini selektif mencari teman. Dan begitu pun selektif mencari guru. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di muqaddimahnya an Ibnu Sirin, di mana Ibnu Sirin mengatakan fa inna hadzal ilmu dinan
fangduru aman ta'khuduna dinakum. Bahwa sungguhnya menuntut ilmu kepada guru kalian itu adalah bagaikan mengambil agama. Jika guru kalian dari kelompok Khawarij, maka tidak lama setelah itu kalian akan mencela pemerintah. Dan kalian akan sibuk untuk membuat acara demo di Monas. Dan setelah itu menguasai MPR dan kudeta menurunkan presiden agar mendapatkan kursi pemerintahan dengan cara paksa. Maka jika kalian bergabung dengan kelompok Khawarij akan dibawa ke arah seperti itu. Dan begitu pun dari kelompok-kelompok sesat yang lainnya dari Asy-Syiah was-Sufiyah, maka menuntut ilmu ini adalah bagaikan agama. Maka selektiflah kalian mencari guru-guru. Dan begitu pun masih diriwayatkan oleh Imam Muslim di muqaddimahnya dari Muhammad ibn Sirin. Qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad walakin lama waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Fa idza kana min ahli sunnah fayu'khadhu wa idza kana min ahli bid'ah faturaddu. Berkata Muhammad ibn Sirin yang masih berhubungan tentang selektif mencari guru, bahwa dulu di zaman para sahabat sebelum terjadi ikhtilaf, iftiraq al-ummah, masih agama Islam itu satu, di mana Nabi masih hidup dan para sahabatnya masih hidup dari khulafa ar-rasyidin, maka lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Di saat mereka para sahabat ingin meriwayatkan dari Nabi, tidak butuh haddatsana fulan, haddatsana alan, tidak butuh. Kenapa? Karena mereka kulluhum udul, para sahabat, dan belum ada fitnah. Walakin lama waqa'atil fitnah. Namun di saat mulai fitnah, dan mulai dari ru'us al-fitnah seperti al-Khawarij, Dzul Khuwaisirah, yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil," hadis muttafaqun alaih, an iddatis sahabah. Maka dari situ mulai ada fitnah al-Khawarij. Maka mereka keluar di zaman Utsman, mendemo Utsman, bahkan membunuh Utsman, hulila damuhu, dihalalkan darah Utsman, dibunuh. Lihat bagaimana Khawarij zaman sekarang, zaman dulu sama, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darahnya. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan negara NKRI tercinta ini dari rongrongan mereka, karena mereka akan menghalalkan dan mengkudeta dan membunuh dari musuh-musuh mereka yang mereka anggap musuh. Maka setelah terjadi fitnah, berkata Ibnu Sirin, "Sammulana rijalakum." Jika seseorang ingin menyampaikan dari Nabi, haddatsana an fulan. Siapa fulan? Baru dari sahabat, baru dari Nabi. Idan yas'aluna anil isnad man fi sanadih. Idza kana min ahlil bid'ah, seperti Ma'bad al-Juhani di zaman tabi'i yang besar, wa kadzalika min tilmid Hasan al-Basri, Rais min Mu'tazilah, man Wasil Ibnu Atha misalnya, ataupun Talq Ibnu Habib, ataupun yang lainnya dari kelompok ahlul bid'ah, maka ditinggalkan hadisnya. Bismillah. Adapun dari kelompok ahlu sunnah, maka akan diambil hadisnya. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, selektiflah dalam mencari teman. Di saat teman-teman kita bergabung dengan kelompok-kelompok dai-dai melempem yang sudah tidak crackers lagi karena masuk angin, maka hati-hati dengan mereka. Jangan bergabung dengan mereka. Karena apa? Karena tadi disebutkan as-sahib sahib, teman itu akan mengambil. Kita ini akan mengambil dari dia, dari pemikiran, akhlak dan sebagainya. Maka jangan merasa aman diri kalian bergabung dengan mereka, orang-orang yang di sebelah kita ataupun para mereka yang keras. Maka hati-hati di saat kita bertemanan dengan mereka. Karena mereka itu akan mempengaruhi dari akidah dan manhaj kita.
Maka langsung kita masuk kepada permasalahan selektif ini. Ucapan Nabi, "Falyangdur ahadukum man yukhalil." Maka lihatlah siapa teman kamu yang akan kamu duduk dengannya. Karena tadi almar'u ala dini khalilih. Seluruh manusia itu social people dan akan terpengaruh dengan temannya, maka selektiflah dalam mencari teman. Maka selesai makna dari hadis.